Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, dan subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, sekarang kita belajar mengenai gangguan sistem pencernaan pada manusia. Gangguan pencernaan adalah masalah yang terjadi pada salah satu organ pencernaan atau lebih dari satu organ pencernaan secara bersamaan. Itu, pada gangguan pencernaan juga ada penyebabnya nih anak-anak. Penyebabnya yaitu ada 5. Yang pertama, pola makan tidak teratur. Yang kedua, konsumsi makanan yang tidak higienis. Yang ketiga, kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Yang keempat, kebiasaan menunda buang air besar. Dan yang kelima, gangguan pencernaan juga dapat disebabkan karena kita kurang mengkonsumsi kebutuhan air minum, sehingga cairan dalam tubuh kita kurang terpenuhi. Nah, agar anak-anak bisa lebih paham lagi tentang penjelasan gangguan organ pencernaan pada manusia, yuk simak materi selanjutnya. Ini ada beberapa macam penyakit. Yang pertama, penyakit MAH. Penyakit MAH ini adalah penyakit nyeri dan panas pada lambung dan usus 12 jari. Adapun gejala penyakit MAH, yang pertama, perut terasa perih dan terbakar, yang kedua, mual setelah makan, dan yang ketiga, perut kembung. Adapun penyebab MAH diantaranya adalah yang pertama, pola makan yang tidak teratur, yang kedua, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang asam ataupun pedas. Nah, cara mencegahnya yaitu dengan cara yang pertama menjaga pola makan. Dengan menjaga pola makan yang teratur dapat mengurangi risiko terkena gangguan pencernaan MAH. Yang kedua, menghindari makanan tertentu seperti terlalu asam ataupun pedas. Dan langkah yang ketiga yaitu dengan cara makan secara perlahan dan tidak berlebihan. Penyakit yang kedua yaitu diare. Diare adalah buang air besar yang terlalu sering dan encer. Gejalanya dari gangguan pencernaan diare misalnya buang air besar yang encer, nyeri perut, kram perut, dan demam. Diare disebabkan karena infeksi virus yaitu yang bernama rotavirus. Diare juga dapat disebabkan infeksi bakteri dan kuman yang masuk bersama makanan. Ada pula yang disebabkan alergi makanan tertentu pada sebagian orang yang intoleransi makanan. Adapun cara mencegah diare, yang pertama, minum air putih yang matang sehingga kuman dan bakteri di dalam air sudah mati. Yang kedua, menjaga kebersihan makanan. Dan yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan. Penyakit yang ketiga yaitu konstipasi atau sembelit. Konstipasi atau sembelit ini adalah susah buang air besar. Penyebab dari sembelit ini yang pertama, kurang kebutuhan air minum. Dengan kurang kebutuhan air minum sehingga kotoran atau sisa makanan kurang lancar keluar dari tubuh kita. Yang kedua, kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Makanan yang tidak berserat ini mudah dicerna, tetapi hasil pencernaannya sangat sulit dan padat sehingga mengakibatkan sembelit. Adapun pencegahannya, yang pertama cukup mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Nah, dengan itu penggerakan dalam usus besar kita akan lancar sehingga kotoran dan sisa makanan dengan lancar keluar dari tubuh kita. Yang kedua, menjaga kebutuhan air minum sekitar 2 liter per hari. Dan yang ketiga, menghindari kebiasaan menunda buang air besar. Penyakit yang keempat yaitu kolera. Kolera ini disebut juga dengan penyakit taun. Kolera ini adalah infeksi saluran cerna akibat yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Vibrio solare. Adapun gejalanya, yang pertama diare berat dan dehidrasi, yang kedua kram perut, dan yang ketiga mual dan muntah. Nah, adapun cara mencegah kolera, yang pertama menjaga kebersihan makanan dan peralatan makanan, yang kedua mengkonsumsi makanan yang telah dimasak sehingga makanan bebas dari bakteri dan kuman, dan yang terakhir cuci tangan sebelum makan. Penyakit yang kelima yaitu apendisitis atau radang usus buntu. Radang usus buntu ini adalah infeksi pada umbai cacing. Nah, umbai cacing ini terletak pada usus buntu yaitu pertemuan antara usus halus dan usus besar. Nah, di sini kita perhatikan gambar.
antara umbai cacing yang sehat dan umbai cacing yang terkena infeksi. Terlihat pada penyakit apendisitis, umbai cacing mengalami pembekakan. Adapun juga gejala dari radang usus buntu ini, yang pertama, perut bawah bagian kanan terasa nyeri atau sakit, yang kedua, tubuh demam dan menggigil, dan yang ketiga, mual, muntah, dan kadang diare. Adapun penyebabnya yaitu penumpukan kotoran pada usus buntu sehingga umbai cacing mengalami infeksi. Adapun cara mencegah dari penyakit usus buntu ini, yang pertama, mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi seperti sayur dan buah. Nah, makanan yang berserat tinggi ini akan membantu melewatkan sisa makanan usus besar dengan cepat, sehingga tidak terjadi penumpukan kotoran atau sisa makanan di usus besar kita. Yang kedua, cukup mengkonsumsi air putih. Air putih ini akan membantu penggerakan usus besar sehingga kotoran atau sisa makanan dengan lancar keluar dari tubuh kita. Yang ketiga, cukup mengkonsumsi makanan probiotik. Makanan probiotik ini merupakan makanan yang mengandung bakteri baik dari pencernaan di usus kita. Contohnya seperti yogurt, kefir, dan tempe. Nah, anak-anak, setelah tadi kita mempelajari tentang gangguan pencernaan, mulai dari penyakitnya, gejalanya, dan cara mencegahnya, sehingga kita harus bisa berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan dan bisa lebih dijaga lagi kesehatannya. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga materi yang sudah dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari selanjutnya.